Di part sebelumnya, Victor menghajar Justin Griffin dan membuatnya sampai mati. Ia menantang ayah keluarga Justin Griffin untuk datang jika ia ingin membalas dendam. Dan anak buah Justin Griffin lari meninggalkan kediaman keluarga Reid. Victor memuntahkan darah dari mulutnya akibat menggunakan esensi hidupnya untuk meningkatkan kultivasinya saat melawan Justin Griffin. Melihat tuannya mengeluarkan darah, Martin seketika panik dan berkata, "Tuan Victor, apa kau baik-baik saja?" Victor dengan memegang darah di tangannya ia berkata kepada Martin, "Aku baik-baik saja, dan aku yakin bahwa keluarga Reid tidak akan dipandang rendah lagi. Dan aku akan mengangkat martabat keluarga Reid lagi." Dengan berlinang air mata Martin menopang tubuh Victor dan berkata, "Tuan Victor, kau benar-benar sudah menyelamatkan hidup kami. Dan kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa kau benar-benar bisa membawa keluarga Reid menuju puncak. Dan aku akan menemui keluarga Wilson untuk bisa mengatur pernikahanmu ketika Nona Wilson sudah kembali dari akademi. Kalian merupakan pasangan yang cocok satu sama lain." Setelah mengatakan itu tiba-tiba Wilson mengingat masa lalunya. Diceritakan Nona Wilson merupakan wanita yang bertunangan dengan Victor sejak lahir. Mereka tumbuh dengan sangat baik, sering bermain bersama. Walaupun Victor yang tidak memiliki basis kultivasi, Nona Wilson sering melindungi Victor saat ditindas. Saat itu Nona Wilson dikirim oleh ayahnya ke Royal Academy dengan alasan agar Victor dan Nona Wilson jarak mereka jauh lagi dan Nona Wilson tidak dekat-dekat dengan Victor. Setelah mengingat-ingat basis kultivasi antara Nona Wilson darinya, Victor merasa tidak layak untuk bersanding dengan Nona Wilson. Diceritakan bahwa di setiap dunia yang ada, orang-orang dengan bakat kultivasi memanfaatkan energi roh untuk menggerakkan kultivasi mereka. Ada beberapa fase kultivasi, mulai dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Realem kematian sampai penumpahan, realem roh sense, realem roh laut. Realem roh biasa, realem menara roh, realem roh core. Realem esensi roh, realem surga pengadilan, realem surga istana. Realem surga istana, realem daging immortal, real roh immortal. Realem rasa surgawi, realem daging surgawi, realem roh surgawi. Realem maha kuasa, dan real roh maha kuasa, dan setiap fase dibagi 10 level. Seorang kultivator hanya dapat melakukan perjalanan di antara domain yang berbeda ketika dia menerobos ke alam surga istana. Namun, tidak seorang pun di benua Teros yang sesuai dengan deskripsi. Mengingat bahwa master yang paling kuat di benua Teros hanya mencapai level 8 Spirit Tower Realm. Itu sebabnya benua Teros dianggap benua paling lemah. Sin berpindah di kediaman keluarga Reid, 3 hari setelah Victor mengalahkan Justin Griffin. Banyak para ketua dan kepala keluarga ingin bertemu dengan Victor. Seorang pria berpakaian merah yang bernama Dennis Allen, ketua ke-10 dari ketua Rosevins. Tetua Dennis berkata, "Tuan Victor, apakah kau akan menjual teknik rahasiamu kepada kami?" Rupanya para ketua itu ingin membeli teknik rahasia yang dimiliki oleh Victor. Dan ketua sekte dari sekte Tiger juga datang yang bernama Walter. Mereka ingin membayar teknik rahasia milik Victor. Dengan duduk di kursinya, Victor berkata dalam benaknya, "Dua keluarga di kota ini datang kepadaku, mereka mengira aku mengalahkan Justin Griffin menggunakan teknik rahasia. Sekarang mereka datang kepadaku setelah mengetahui potensi dalam diriku. Dan mereka datang untuk menjilatku." Seorang pria tua yang bernama melihat Victor tidak ingin menyerahkan teknik rahasia. Para ketua sangat marah dan ingin membunuh Victor. Victor berkata, "Jika aku tidak memberikan teknik rahasia, apa yang ingin kalian lakukan kepadaku?" Terlihat Victor menotok titik akupunturnya dan seketika tingkat kultivasi Victor naik ke combat realm tingkat 7. Melihat kultivasi Victor meningkat dengan sangat cepat, mereka sangat bingung dan heran. Ketua Walter berkata, "Kalian lihat, itu adalah combat real tingkat 7. Mungkin itu disebut manipulasi skill." Setelah meningkatkan kultivasinya, Victor maju sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang kau tunggu? Aku sudah menunggumu kenapa lama sekali?" Ucap Victor kepada mereka dan Victor menyerang mereka. Muncul tetua botak. Ketua botak berkata, "Victor, berani kau membunuh anak-anakku? Sekarang aku akan merobek-robek tubuhmu," kata ketua botak itu kepada Victor. Dengan amarah yang menggebu-gebu, ketua botak mengeluarkan jurusnya.
Lalu muncullah naga biru di belakangnya. Tetua botak mengarahkan tinjunya ke arah Victor dengan kekuatannya. Ketua botak maju menyerang Victor dan berkata, "Pergilah ke neraka." Dengan penuh kekuatan Victor menahan serangan dari ketua botak dan Victor terkena serangan dari tetua botak. Melihat Victor terkena serangan dari tetua botak, tetua yang lain ingin menyerang dan menghabisi Victor juga. Akan tetapi tetua yang bernama Anthony Griffin menghalangi mereka. Anthony Griffin berkata, "Itu masalah antara aku dan Victor. Kalian jangan ikut dalam masalah ini," kata Anthony Griffin kepada mereka. Tetua botak terus menyerang Victor dengan kekuatannya. Seketika Victor tidak bisa lagi menahan serangan dari tetua botak itu sehingga ia terhempas dan menabrak tembok. Terlihat di sana ada seorang ibu-ibu dan anaknya. Dengan memasang wajah ketakutan, ibu itu mencoba menenangkan anaknya dan berkata, "Aduh sayang, tidak apa-apa." Anak itu terus menangis sehingga ia berkata, "Ibu, aku sangat ketakutan." Ibunya berkata, "Semua akan baik-baik saja, aku akan mendapatkannya sayang, aku akan melindungimu." Pak tua itu sangat marah karena anak itu menangis terus-menerus. Dia menamparkan anak itu. Seketika itu anak itu terlempar jauh dari sana. Pak tua itu berkata, "Kau berisik, diam," kata Pak tua itu. Melihat anak dan ibunya dipukul oleh Pak tua itu, Victor sangat marah. Dengan tatapan tajam ia mengeluarkan kekuatan yang memakan esensi hidupnya. Seketika aura merah kehitaman menyelimuti tubuh Victor. Dengan seketika Victor mengeluarkan aura merah di tangannya dan hendak maju menyerang Pak tua itu. Pak tua yang lain melihat serangan Victor, ia berkata, "Apa-apa nih ini? Apakah itu spirit sensei?" Aura di sekitarnya dia benar-benar meningkatkan kultivasinya ke spirit realm real dalam waktu singkat itu sangat gila. Kata Pak tua itu seraya tidak percaya, dan serangan Victor terkena Pak tua botak itu. Pak tua botak itu terhempas ke belakang. Sekali lagi Victor mengeluarkan jurusnya menyerang para tetua yang lain dengan berkata, "Kalian idiot, ingin teknik rahasia saya? Aku berkata kepadamu tidak ada yang bisa mengambil apa yang saya miliki," kata Victor kepada mereka. Seketika mereka para tetua terhempas akibat terkena serangan Victor, dan mereka semua sangat ketakutan. "Saya ulangi," ucap Victor, "siapapun yang menginjak kaki di sini mulai sekarang, maka dia akan mati dan menggali kuburannya sendiri." Kita dibawa setelah berapa hari para pelayan di keluarga Victor berlari sangat sibuk. Victor yang masih terbaring di ranjangnya batuk-batuk dan ada seorang pelayan berkata, "Tuan, sudah seminggu penuh kau belum membaik." Dilihatkan Victor mengeluarkan darah, Victor berkata, "Aku baik-baik saja Tuan Martin, jangan khawatirkan aku," kata Victor menenangkan Tuan Martin sang pelayannya. Victor berkata dalam hatinya, "Dalam pertempuran sebelumnya aku membakar lilin di kedua ujungnya, aku sepertinya mengangkat diriku aku ke spirit sensei real. Itu benar-benar menarik hidupku dan membahayakan kesehatanku hanya karena aku tidak memiliki energi spiritual dalam diriku." Dijelaskan untuk menyelamatkan Celine, Victor harus mencari cara untuk meningkatkan kultivasinya ke alam istana surga, yaitu di kehidupan Victor sebelumnya dengan sekelompok kultivator biasa-biasa saja yang memerintah atas domain yang tidak mungkin memiliki semua sumber daya yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan itu. Diperlihatkan sebuah mansion gubernur, ada seorang kakek tua dan seorang pria menunggang seekor burung elang. Gubernur Flame City yang bernama Thomas Wilson menyambut kedua orang itu dan berkata ini adalah suatu kehormatan untuk memilih elder kepala keluarga Murphy di sini. Mendapat sambutan ramah dari Gubernur Flame City yaitu Thomas Wilson, tetua itu membungkuk dan memberi hormat kepada gubernur itu dan berkata, "Kehormatan itu semua milik kita, aku hanya orang tua, kami akan menjadi keluarga dengan Anda ketika Nona Wilson dan putra saya secara resmi menikah." Lalu Gubernur Thomas mengajak orang tua itu masuk. Ia berkata tentang pernikahan itu, "Seharusnya kau sudah mendengar Catherine setelah bertunangan dengan Victor pada usia yang sangat muda. Victor sebelumnya adalah seorang pecundang, tapi tiba-tiba sekarang dia mendapatkan teknik rahasia. Dari mana ia mendapatkannya?" Gubernur Thomas terus berkata, "Dan dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Aku takut dia tidak akan membatalkan pertunangan dengan mudah," kata Gubernur Thomas menjelaskan kepada orang tua itu. Dengan muka yang cuek orang tua itu berkata kepada gubernur, "Jadi kau menganggap keluarga kita tidak kuat seperti keluarga Victoria?" Kata orang tua itu kepada gubernur. Mendapat jawaban dari Pak tua itu, gubernur sangat tidak enak hati. Gubernur berkata, Tidak, aku tidak mengatakan itu. Hanya saja ada sesuatu yang pasti kita harus tahu tentang Victor.
Dia membunuh seorang Master Real tingkat 8 seorang diri. Aku mengakui itu cukup mengesankan. Mendapat jawaban seperti itu dari Gubernur Flame City. Seorang anak muda mengeluarkan auranya. Seketika muncul aura keemasan menyelimuti tubuh anak itu. Anak itu berkata, sejak kapan level 8 Combat Real kultivasi menjadi Master? Menurut pendapat saya dia itu hanya pecundang yang membunuh pecundang lain. Itu tidaklah istimewa. Kita diperlihatkan di kediaman keluarga Red. Martin, pelayan Victor, berkata seseorang dari keluarga Wilson meminta untuk bertemu denganmu, kata Martin kepada Victor. Victor yang sedang asyik santai di kursi santainya berkata, oh keluarga Wilson, apakah itu Catherine? Apakah dia lulus dari Royal Academy? Diceritakan di kehidupan sebelumnya Catherine adalah jodoh dari Victor. Untuk menjauhkan Catherine dari Victor, ayah Catherine dengan sengaja mengirim anaknya Catherine ke Royal Academy. Catherine adalah orang yang perhatian kepada Victor. Diperlihatkan Tuan Murphy beserta anaknya dan juga gubernur kota Flame City datang pada Victor. Victor menyambut mereka dan berkata, selamat datang di rumahku yang sederhana, kata Victor membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Melihat sambutan dari Victor, Tuan Murphy berkata dan melemparkan sebuah hadiah kepada Victor dan berkata, kami membawakan hadiah untukmu. Dengan cepat Victor menangkap hadiah itu. Anak Tuan Murphy berkata, kau sangat beruntung, itu bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Bersyukurlah atas kemurahan hati kami, katanya dengan wajah sombong. Setelah mendapatkan kotak hadiah di tangannya, Victor menatap kotak itu. Tuan Murphy berkata, mengapa kau tidak membukanya Tuan Red, katanya kepada Victor. Apa saya melihat pil tonik yang hanya kultivator Spirit Sensei Real yang bisa menggunakannya, kenapa dia memberikan padaku apa yang dia inginkan? Kata Victor penuh pertanyaan. Ketua Murphy berkata kepada Victor, Tuan Red, ini adalah pil tonik yang bisa membantu membangun kekuatanmu dan menyegarkan semangatmu dan juga membantu kultivasimu, kata Tuan Wilson menjelaskan. Mendapat pemberian pil, Victor merasa tahu apa-apa yang diingini oleh Tuan Wilson. Ia berkata dalam benaknya, ia tampaknya meninggalkan bagian di mana kultivator di bawah Spirit Sensei Real akan meledak jika mereka mengambil pil kuat ini. Anjing tua ini bermaksud untuk mengambil hidupku dengan trik kecil ini. Dengan muka yang muram, Victor berkata dalam benaknya, satu-satunya masalah adalah aku masih bisa berdiri kembali dan rubah tua licik ini mungkin di atas Spirit Sensei Real. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya sekarang, jadi yang kulakukan hanya berpura-pura dulu sekarang. Victor dengan pura-pura senang ia berkata kepada ada Tuan Wilson. Ia berkata, benar Tuan Wilson, jika saya berhasil menerobos ke Spirit Sensei Real, saya akan berhutang budi semuanya padamu. Anak dari Tuan Wilson yang tidak tahu kalau Victor sedang berpura-pura, ia sangat senang dan berkata dalam hati, kenapa Catherine mau bertunangan dengan orang tolol seperti Victor. Mendapat tekanan dari mereka, Victor disuruh menandatangani surat pemutusan hubungan pertunangan dia dengan Catherine. Dengan terpaksa Victor menandatangani kontrak tersebut dengan mengeluarkan auranya di belakangnya. Seekor singa di belakang Victor. Melihat kekuatan dari aura Victor dengan muka pucat, anak keluarga dari Tuan Murphy itu sangat ketakutan. Victor dengan senyuman di wajahnya ia berkata, hahaha, kalian benar, aku memang tidak layak untuk Catherine. Bersambung.